Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Pak, tadi seperti yang Bapak bilang kan tadi ada terdapat dua kasus yang Arab Saudi dan Kamboja kan ya Pak. Nah, beberapa waktu lalu kan sempat ada berita soal pemerintah Taiwan yang keberatan soal biaya penempatan PMI Pak. Nah, kalau keberatan itu kan akan berakibat biasanya nanti mereka enggan menggunakan PMI Indonesia dan itu akan berakibat dengan keberangkatan ilegal yang akan bertambah. Menurut Bapak, opini Bapak terkait hal itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, ini penting disampaikan ke rekan-rekan media ya bahwa benar pada satu waktu kalau tidak salah ya masih minggu lalu ada pemberitaan seolah-olah Taiwan menolak mempekerjakan pekerja migran Indonesia sebagai bentuk respon. Saya sebagai kepala badan atau BP2MI mengeluarkan peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor pekerjaan. Itu sudah di counter sebetulnya, sekali lagi, itu sudah di counter oleh TETO. Nah, TETO ini kamar dagang ekonominya Taiwan yang ada di Indonesia. Bahwa Taiwan ya secara resmi tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Penting untuk disampaikan ke teman-teman pers bahwa ini adalah pesiwar yang diberikan oleh mereka kepada negara kita, kepada BP2MI. Saya ingin nyatakan tegas bahwa pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor pekerjaan, termasuk di dalamnya mereka yang akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, ya, pengasuh bayi, kemudian juga perawat lansia, di sektor perkebunan, ladang, kemudian juga para pelaut ABK ya di laut lepas. Mereka lah yang rentan selama ini dengan segala bentuk eksploitasi. Mereka lah yang selama ini terjebak pada praktek ijon dan rente ya karena mereka tidak memiliki uang untuk berangkat ke negara penempatan yang akhirnya kebutuhan-kebutuhan uang tadi ditangani oleh ya sindikat rente dan ijon mengatasnamakan koperasi yang meminjam uang ke bank dengan bunga 6%, kemudian dipinjamkan ke PMI dengan bunga 21 sampai 27%. Yang konsekuensinya pekerja-pekerja tersebut tidak bisa menerima gaji selama 10 bulan. Nah, pembebasan biaya penempatan selain ini adalah perintah undang-undang, ini adalah bentuk kehadiran negara. Negara membantu ya kebutuhan-kebutuhan dari para pekerja migran untuk satu, mengurus biaya paspor dan visa. Yang selama ini pekerja migran yang akan berangkat tidak memiliki uang untuk itu. Kedua, membantu ya para pekerja migran untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang harus membutuhkan biaya. Membantu para pekerja migran Indonesia untuk biaya transportasi dari rumah ke balai latihan kerja luar negeri, ke bandara dan ke negara penempatan. Semua itu di-cover oleh negara dan sebagiannya harus di-cover oleh pihak yang mempekerjakan. Justru munculnya reaksi dari sekelompok orang yang menolak, kalau kita menggunakan logika terbalik, justru itulah bukti bahwa Taiwan sangat-sangat membutuhkan pekerja migran Indonesia yang kita tahu persis mereka memiliki keunggulan lebih dibandingkan pekerja migran asal Laos, Bangladesh, ya, India maupun Nepal. Jadi ini pesiwar yang tidak boleh membuat kita takut ya dengan sekelompok orang yang menyebarkan isu seolah-olah Taiwan menolak dan itu sudah dikonter oleh TETO, ya, perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia. Setelah Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Kepmen 151 ya, tentang penundaan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan karena masa pandemi COVID, pada bulan lalu ya Menaker telah mengeluarkan
keputusan baru nomor 294 tahun 2020 di mana ya Kepmen tersebut terkait penempatan calon pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan dengan dua syarat. Satu, negara-negara penempatan tidak memperlakukan kebijakan lockdown di negaranya, dan kedua, negara-negara penempatan tidak menolak atau menerima ya masuknya tenaga kerja asing ke negara-negara tersebut. Sehingga turunan dari Kepmen 294 keluarlah keputusan Ditjen ya, Bina Penta. Keputusan Ditjen menetapkan 12 negara yang memenuhi syarat dua hal tadi, tidak memperlakukan lockdown kebijakan dalam negerinya dan tidak menolak masuknya tenaga kerja asing ke negaranya. Nah, terkait yang ditanyakan tadi, ya sekitar 50-an negara yang menolak masuknya WNI ke negara-negara tersebut, 12 negara ini memang di luar dari 52 negara tadi, ya. Jadi pada posisi aman. Walaupun keberangkatan itu adalah keberangkatan yang tetap memiliki syarat bahwa proses keberangkatan bagi calon PMI yang kurang lebih 88.000 yang tertunda keberangkatannya karena masa pandemi COVID harus mengikuti tahap yang disebut protokol kesehatan. Ya, jadi protokol kesehatan tetap harus dilalui. Kedua juga tentu melaksanakan kegiatan yang merupakan bagian dari proses pemberangkatan. Sekarang sedang dilakukan di beberapa UPT, misalnya OPP, orientasi pra penempatan, di mana para pekerja atau calon PMI mendapatkan berbagai bentuk pembekalan, capacity building, kemudian juga keterampilan, penguasaan bahasa, ya, kemudian bagaimana mereka harus mengenal undang-undang ketenagakerjaan di negara penempatan, mereka juga harus mengetahui ya kultur dan budaya negara setempat, mereka juga harus tahu persis ya apa hak-hak yang harus diterima mereka terkait dengan sektor pekerjaan yang menjadi pilihan mereka di negara-negara penempatan. Ya. Jadi terkait dengan penolakan beberapa negara tentu tidak terkait dengan 12 negara yang sudah ditetapkan melalui keputusan Ditjen sebagai tindak lanjut dari Kepmen 294 tentang penempatan pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan. Jelas Pak ya? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita bisa tutup acara hari ini. Terima kasih atas kehadiran semua pihak. Mohon izin kepada teman-teman pers tadi, ada nama yang sempat disebutkan, ya. Mohon diralat, dikoreksi kembali, ya karena ada yang sempat saya sebutkan yang merupakan bagian dari 6 calon PMI korban. Tadi memang mereka ada di ruangan saya. Ya, saya berdiskusi banyak, itu kebiasaan saya mengundang mereka, saya ajak makan bareng, saya bicara dari hati ke hati, ya, dan mereka biasanya dengan pendekatan seperti itu lebih terbuka untuk bicara kepada kita. Jadi mereka ada di atas. Kesepakatannya adalah mereka tidak ingin tampil di depan publik, ya, kemudian disorot kamera dan meminta untuk tidak disebutkan namanya karena ada masalah psikologis dan juga masih belum percaya diri, ya, terkait kemungkinan adanya ancaman dan teror yang akan mereka alami. Jadi cukup yang ditampilkan terkait PMI-nya adalah Regita yang berani menjadi saksi pelapor dan pelakunya yaitu saudara Peli. Nah di luar itu tentu mohon dengan harap apa yang terlanjur tadi disebutkan dikoreksi. Ya. Terima kasih atas kehadiran semua pihak. Mudah-mudahan kita bisa tetap bekerja sama. BP2MI tentu mengalami atau memiliki keterbatasan dalam segala hal sehingga kami memohon bantuan, dukungan, support dan bahkan doa dari semua kekuatan kelompok masyarakat. Sekali lagi, tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Bendera merah putih harus dikibarkan lebih tinggi posisinya. Tidak boleh dikalahkan posisinya oleh bendera-bendera perusahaan. Sindikat ini melibatkan kekuatan kelompok pemilik modal dan aparat yang memiliki atributif kekuasaan
Dan sekali lagi kita tidak akan pernah memberi kesempatan kepada mereka yang disebut pemilik modal, dengan uangnya seolah-olah mereka bisa mengendalikan negara ini. Dengan uangnya seolah-olah mereka bisa membelikan aparatus-aparatus negara yang diberikan mandat oleh rakyat maupun konstitusi di negara kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhardi Alyus. Terima kasih Pak Yunus Hussein. Terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.